Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Oke, pembacaan ini kita mulai saja. King of Cup berarti kartu tentang pasangan atau tentang mitra, tentang hubungan, atau bisa jadi mungkin kamu berdealing dengan sosok ayah yang luar biasa ya. Dia bisa menjadi sosok ayah yang luar biasa, atau memang dia ini sudah menjadi sosok ayah dan dia ini sangat bertanggung jawabkah pada anaknya gitu ya, atau bisa menjadi panutan bagi ayahnya yang bagi anaknya. Jadi dia menjadi sosok ayah yang luar biasa. Dia orang yang sangat baik ya. Terus itu juga aku lihat di sini dia ini akan berusaha membuat orang yang dia cintai atau orang yang terkasihnya dia itu merasakan nyaman baik secara emosional maupun hal lainnya ya. Aku lihat dia ini orang yang sangat menghindari sekali perselisihan, walaupun itu hal-hal kecil ya. Dia selalu menghindari pertengkaran seperti itu. Makanya kalau di sini kamu misalkan curiga sama dia, dia pasti langsung ngeles, atau dia mungkin pasti akan diemin kamu, menjaga jarak dulu seperti itu ya. Dia selalu mencoba meminimalisir perselisihan di antara kamu dengan dia. Terus juga aku lihat di sini dia itu orang yang bisa memberikan dukungan melalui emosional ya. Walaupun mungkin sebenarnya dia juga orangnya dalam menyeimbangkan emosinya juga sulit ya. Tapi bisa dibilang dia pinter mengatur emosinya dia gitu ya. Bisa jadi mungkin dia ini orang yang sudah menelan asam garam kehidupan ya, sehingga secara emosional dia ini memang orangnya tuh kayak temperamen gitu mungkin, tapi bisa mengontrolnya sekarang karena dia sudah melalui masa-masa sulit dalam hidup seperti itu. Banyak ya. Terus itu juga selama ini kalau aku lihat ya, kalian berdua tuh benar-benar ketika menjalani hubungan ini, bahkan sampai sekarang kalian merasa bahwa sudah tidak ada rasa kepercayaan diri. Kalian kalian belum bisa mencapai rasa kepercayaan diri atau kesenangan dalam menjalani hubungan ya. Kurang ada konsistensi dalam hubungan seperti itu. Jadi aku lihat memang ada masalah yang mungkin mengakar di hubungan kalian. Ini tentang kecemburuan, keegoisan, manipulatif ya. Terus juga punya perilaku yang mendominasi. Nah, silakan ini perilakunya siapa? Kamu kah atau dianya? Terus itu usia kalian, kalau aku lihat di sini beda ya. Ada sosok pria yang lebih tua di sini, tapi dia nggak seimbang orangnya. Dia orangnya nggak sabaran, orangnya sembrono, nggak bisa dipercaya, nggak stabil ya. Bahkan mungkin sama ini nggak mendukung kamu. Terus itu dia ini orang yang nggak jujur, suka menipu ya, ditambah lagi nggak setia, bahkan mungkin sebagian ada yang suka prostitusi ya, atau ya dia punya wanita simpanan atau pria simpanan.
orangnya tamak, orangnya suka males-malesan, mungkin dia orang yang suka berjudi, atau kombinasi dari ini semua gitu ya. Orangnya tamak, males, tapi suka judi gitu. Bahkan dia ini orang yang gampang mengabaikan pasangan dan anak-anaknya. Bisa jadi mungkin dia ini apa ya, sudah bercerai, terus itu nggak ngasih nafkah untuk anak atau istrinya, nah, kayak gitu ya. Jadi orang yang gampang atau sudah mengabaikan pasangan dan anak-anaknya, seperti itu. Kemudian antara kamu dengan dia ini sering sekali terjadi kesalahpahaman dan praduga. Terkadang sudut pandang kalian juga masih berbeda, sama sekali sangat berbeda. Kamu pengennya A, dia pengennya Z, seperti itu ya. Terus itu aku lihat di sini setiap kali kalian mau mencoba untuk balikan kembali gitu ya, kalian benar-benar kayak harus berusaha keras banget gitu. Aku lihat di sini ya. Terus itu juga mungkin salah satu di antara kalian kalau ngomong tuh suka pedes ya, nyakitin seperti itu, terlalu belak-belakan, tidak berhati-hati kalau ngomong, nggak disaring seperti itu. Sedangkan pasangan yang lainnya, misalkan kamu yang ngomong itu suka pedes, nah dia orangnya mungkin sensitifan atau sebaliknya. Jadi disituasikan saja siapa di sini yang orangnya sensitifan, siapa yang di sini orangnya suka belak-belakan, itu ya. Yang menjadi salah satu alasan juga kenapa kalian sering bertengkar ya. Bahkan kalau misalkan kalian memang dekat secara fisik, ada sampai pertengkaran secara fisik ya, bisa pukul-pukulan, cubit-cubitan, tinju-tinjuan, nah seperti itu. Oke, aku melihat saat ini dia merasa sedih ya, merasa berduka karena perpisahan di antara kalian. Kalau kalian saat ini belum berpisah, berarti ada konflik atau perselisihan di antara kalian dan dia merasa sedih. Ya, dia merasa ada semua yang hilang dari hidupnya ketika kalian bertengkar atau ketika kalian berpisah. Ya, dari ini berkonflik akhirnya saling berpisah atau gimana, akhirnya di sini dia ngerasa kayak ada yang hilang dalam hidupnya, seperti itu. Terus itu aku lihat di sini dia ngerasa bahwa sudah kehilangan emosional rasa cintanya kamu. Biasanya kamu tuh bucin-bucin, biasanya kamu kayak selalu ngintilin dia, selalu nyariin dia. Ini dia ngerasa kamu sudah dingin, sudah cuek, seperti sudah mengabaikan dia. Ya, dan bahkan saat ini kalau kamu lagi lajang, mungkin kamu juga saat ini merasa diliputi oleh kesedihan atau lagi melankolis ya, atas hubungan kamu yang tampaknya kemarin tidak berhasil bersama dengan dia. Tapi kalau kamu sekarang ngerasa enggak kok, aku nggak melankolis, berarti dia yang saat ini lagi melankolis. Karena di sini dia menganggap kamu the one atau kamu yang menganggap dia the one bagi kamu gitu. Makanya di sini melankolis. Eight of Sword berarti hubungan yang sebenarnya tidak menguntungkan ya kalau mau dijalani ya. Hubungan ya menunjukkan adanya perasaan terpojok atau terjebak dalam hubungan ini. Mungkin hubungannya toksik seperti itu ya. Terus itu karena terjebak dalam hubungan yang toksik, mungkin kayak sulit untuk bisa menemukan jalan keluar selama ini, seperti itu. Terus itu apa ya, kayak nggak mudah gitu untuk move on atau untuk melupakan, seperti itu ya. Jadi ada keinginan untuk berpisah tapi nggak tahu caranya untuk benar-benar melepas atau benar-benar move on, seperti itu. Dan aku lihat juga hubungan kamu dengan dia ini benar-benar hubungan yang dilanda krisis, entah krisis perhatian, krisis waktu, krisis keuangan ya. Pokoknya hubungan kamu dengan dia ini dilanda krisis, bahkan hubungan yang penuh dengan drama. Bisa jadi mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang drama queen sehingga sulit untuk dijalani, penuh dengan kenegatifan ya, penuh dengan kenegatifan, entah itu baik dalam tingkah laku ataupun pikiran gitu.
Bahkan mungkin kalaupun sampai ekstrim ya, hubungan ini tuh penuh dengan kekerasan loh, aku lihat di sini. Ya, jadi ada korban yang sampai-sampai ngerasa kayak putus asa gitu, sampai-sampai ngerasa nggak berdaya. Ya, apakah ini kamu? Ya, kalau misalkan hubungan kalian ekstrim banget sampai ada kekerasan baik itu secara fisik ataupun verbal, korbannya atau misalkan kalau dia yang kasar, kamu korbannya, kamu mengalami rasa keputusasaan dalam hal banyak hal, mau itu dalam hal jodoh, dalam hal apakah bisa move on, apakah bisa mendapatkan pengganti atau sosok yang baru, itu kamu kayak ngerasa putus asa, seperti ada rasa ketidakberdayaan akibat dulu kamu menjalin hubungan dengan dia yang penuh dengan kekerasan atau tidak berjalan dengan baik. Jadi kayak masih terngiang-ngiang, akhirnya insecure, ya apa iya ya aku ini memang pantas untuk dicintai, apa iya aku ini masih pantas untuk memiliki pasangan dan bla bla bla. Benar-benar yang ngerasa kayak putus asa dan gak berdaya aja gitu dalam hal kisah percintaan. Oke, kalau aku lihat saat ini kalian sudah berjalan ke arah yang berlawanan. Sudah fokus pada diri masing-masing, saling menghindar, saling membelakangi, saling menjauh, ya, saling meniadakan seperti itu. Mungkin hubungan kalian selama ini on off ya, dan ini masih ada potensi nih hubungan bakalan on off lagi. Dia kalau saat ini memang kamu dengan dia lagi berpisah, aku lihat ada potensi nih orang bakalan datang lagi seperti itu. The lovers soalnya di sini ya. Jadi bakalan ada potensi bersatu kembali. Cuman apakah memang ia akan bersatu atau enggaknya tergantung dari kamu. Kalau kamunya ternyata memang nggak mau lagi bersatu dengan dia, ya sudah, berarti dia hanya sekedar datang seperti itu ya. Karena kan menjalin hubungan itu harus atas kesepakatan kedua belah pihak seperti itu kan. Karena kalau aku lihat di sini ya, kamu dengan dia itu sebenarnya belahan jiwa ya, belahan jiwa. Jadi makanya di sini walaupun kalian berpisah tuh masih sering terngiang-ngiang, masih sering kepikiran seperti itu ya. Terus itu juga aku lihat di sini hubungan ini tuh hubungan yang sangat mendalam ya, terutama secara energinya terutama tentang energi seksualnya yang begitu intens. Nah, karena ini ada hubungan yang melibatkan energi seksual, nah biasanya itu kenapa kayak sulit gitu untuk melupakan gitu ya. Aku lihat karena ini intens banget, hubungan yang sangat mendalam ya. Bahkan kalian itu bisa saling memahami tanpa mengucapkan kata-kata gitu ya. Jadi kayak bisa saling tahu gitu apa yang dia rasakan atau apa yang kamu rasakan tanpa kamu harus mengatakan apapun atau dia mengatakan apapun gitu. Jadi hubungan kamu dengan dia udah mendalam karena ada energi seksualitas juga, atau memang hubungan ini ada ketertarikannya dalam hal seksualitas, dalam hal seksual gitu ya. Oke, di sini aku lihat ada passion. Jadi dia memang masih memiliki gairah atau passion terhadap kamu. Dia masih ya tergila-gila, masih suka, masih memiliki ketertarikan sama kamu. Dia merasa masih berhasrat, masih merasa senang dengan kamu, ada gairah yang membara. Tapi aku lihat saat ini kalian sudah berubah ya. Aku lihat di sini kalian sudah mulai untuk mengikhlaskan, mulai ringan hati, mengikhlaskan, membiarkan begitu saja dan mulai beradaptasi dengan faktanya, dengan keadaannya ya.
Kalau memang dia tidak bisa untuk dipertahankan, ya sudah, kalau memang dia tidak jodohku, ya sudah, seperti itu aku lihat di sini ya, kamu sudah berubah. Kamu sudah tidak memaksakan dia harus menjadi milikmu atau tidak gitu. Ya, kalau memang saat ini jalannya nggak bisa, ya udah mau dikata apa, seperti itu ya. Sehingga aku lihat kamu itu seperti sudah mendapatkan kejelasan, mendapatkan penerangan ya, tentang ya cinta nggak harus memiliki, cinta nggak harus dipaksakan, seperti itu. Terus itu juga aku lihat saat ini kamu sudah sembuh dari luka batin, rasa kekecewaanmu, rasa marahmu, seperti itu. Kemudian aku lihat memang hubungan kamu sudah cut off, sudah berakhir, sudah ada perpisahan, sudah ada pola yang dihentikan. Nah, hubungan kalian ini kan on off tuh ya. Nah, nampaknya ini sudah dipotong. Ya, kamu sudah memotong ya. Kamu sudah tidak mau lagi on off sama dia. Seperti itu contohnya kalau polanya selama ini adalah on off hubungannya. Atau misalkan bolak-balik selingkuh juga itu bisa. Kamu cut off, kamu tidak mau lagi ikut campur dengan perselingkuhannya dia, seperti itu ya. Bahkan saat ini aku lihat kamu dengan dia saling silent treatment. Kamu dengan dia udah saling diem-dieman, cuek-cuekan. Kenapa saat ini kamu merasa harus cut off dia? Karena menurutmu ini pilihan yang sehat, ini pilihan yang terbaik karena lebih baik menjaga diri sendiri atau mencintai diri sendiri atau merawat diri sendiri, membuat diri ini lebih bahagia, mencintai diri sendiri dan mulai fokus dengan kehidupan. Itu lebih menguntungkan bagimu. Itu membuat kamu merasa sehat seperti itu dibandingkan bersama dengan dia yang nggak tahu kejelasannya seperti apa gitu ya. Terus itu juga aku melihat di sini ada yang sebenarnya masih merasa kayak kurang percaya diri ya. Apakah ini kamu atau dia? Aku lihat di sini ada seseorang yang merasa tidak cukup pantas atau merasa kurang percaya diri sehingga menyabotase diri sendiri atau menghindari pasangan ya, menjauh seperti itu. Karena di sini aku lihat entah ini memang kalian berdua sama-sama orangnya ego atau salah satu pihak saja yang ego dan juga punya rasa ketakutan, ketakutan yang berlebihan ya, aku lihat ini sampai sampai frustasi, gampang frustasian mungkin orangnya atau kamu orangnya tuh gampang frustasian gitu. Makanya itu juga yang membuat kenapa kamu atau dia itu menarik diri atau berpisah seperti itu ya, karena ego dan ketakutan serta ditambah dengan gampang frustasi gitu. Oke, ada girl with a snake ya. Jadi ternyata memang nggak sesimpel itu cerita hubungan kalian ya, karena di sini ada girl with a snake. Dia ternyata gampang sekali terpesona ya, atau ya gampang tergoda sama wanita lain atau pria lain seperti itu. Bahkan dia mau dimanfaatkan oleh mereka gitu ya, oleh wanita lain atau pria lain itu gitu ya. Sehingga kalau misalkan dia udah tertarik sama orang lain, dia udah mau dimanfaatkan orang lain, dia akan membatasi diri dengan kamu. Nah, mode on-nya itu tuh, boundaries-nya itu ya, dia bakalan menghindari kamu, bakalan kayak menjauh gitu dari kamu. Itu gayanya dia. Jadi kalau misalkan tiba-tiba dia menghindari kamu, nggak ada komunikasi, berarti dia itu udah punya inceran lain atau sudah dapat gitu, udah dapat yang lain gitu. Dan herannya dia ini mau gitu dimanfaatin sama selingkuhannya itu atau pasangan dia yang lain itu gitu. Kalau aku lihat di sini ya.
Oke, kalau aku lihat saat ini dia sedang menyibukkan diri dalam pekerjaan, kerja aja ya, untuk bisa melupakan kamu. Ya, karena di sini kan tadi aku lihat kamu dengan dia itu hubungannya ada ketertarikan secara energi seksual. Jadi, walaupun kalian berpisah tuh kayak sulit gitu untuk melupakan. Nah, untuk bisa melupakan kamu di sini dia mencoba untuk sibuk dengan pekerjaannya aja, gitu ya. Dia tahu semua ini sebenarnya salah dia, tapi justru malah selama ini dia kayak mengkambing hitamkan kamu atau menyalahkan kamu. Dia tahu kalau ini semua salah dia. Terus juga dia merasa bersyukur karena dia bisa belajar secara spiritual ya. Dia belajar bisa belajar spiritualitas gitu. Dan menurut dia its timing just wasn't right for us ya. Menurut dia ini waktu yang tidak tepat untuk kalian berdua bisa bersama atau bisa bersatu atau untuk diperjuangkan ya. Jadi ya mungkin ya masih ya karena masih energi amburadul gini, jadi menurut dia ini bukan waktu yang tepat bagi kalian untuk bisa diperjuangkan atau bersama. I'm becoming a better person. Dia harus menjadi sosok orang yang lebih baik dulu ya, lebih baik. Dia ingin menjadi orang yang lebih baik terlebih dahulu gitu. Makanya juga ini menurut dia kalau untuk sekarang itu bukan waktu yang tepat untuk bisa bersama gitu. I remember every detail of that day ya, dia masih sangat mengingat secara detail masa-masa di saat kalian masih bersama ya. Dia sangat ingat banget ya, ingat banget apapun yang dulu pernah terjadi, apapun yang pernah kalian lakukan itu dia masih ingat banget gitu. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya sudah, tidak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio dan Pisces, Capricorn, Taurus dan Virgo, Aquarius, Libra dan Gemini. Energi paling kuat di sini ada Gemini. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya ya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja. Ada 1, 13, 4, 15, 19, 31, 10, 12, 14, 5, 26, 30, 24, 20, 6, 7, 25, 11, 16, 23, 8, 17, 18, dan 9. Bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Bulan lahirkah, bulan perpisahan, bulan pertemuan dia dengan kamu ya. Ada Maret, Agustus, Mei, Desember, Februari, Juni, November, April, dan Oktober. Sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia. Silahkan disituasikan saja. Ada sio tikus, sio monyet, sio ular, sio macan, sio anjing, sio kelinci, sio naga, sio ayam, dan sio kuda. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. X, T, Y, O, B, E, Z, A, G, F, N, S, W, M, I, P, U, D, K, Q, V, H, dan R. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua, dan bye-bye.